Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat 13 September 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Pujangga dan Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Santo Yohanes Chrysostomus, uskupmu, kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketahanannya yang tak terkalahkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang terjadi jika mata tidak melihat dengan benar dan pembimbing kita tidak tahu cara membimbing? Jawabannya adalah pasti akan terjadi bencana. Kita hanya dapat mengajarkan kepada orang lain apa yang kita sendiri telah mempelajarinya terlebih dahulu. Bagaimana kita dapat menolong orang lain mengatasi kesalahan mereka jika kita dibutakan oleh kesalahan kita sendiri? Jika kita ingin menjadi pembimbing dan guru bagi orang lain, maka kita harus memiliki visi yang jelas ke mana kita akan pergi dan peta yang menunjukkan jalannya. Jika tujuan kita adalah surga, maka hanya ada satu jalan, dan jalan itu adalah salib Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengapa sikap menghakimi begitu berkembang saat ini, bahkan di kalangan orang-orang Kristiani? Berpikir yang terbaik untuk orang lain adalah penting jika kita ingin bertumbuh dalam kasih. Para guru agama Yahudi kerap memperingatkan orang-orang, siapa saja yang menilai sesamanya
dengan baik, ia akan dinilai dengan baik oleh Allah. Betapa mudahnya kita salah menilai dan betapa sulitnya kita bersikap tidak memihak dalam menilai. Penilaian kita terhadap orang lain biasanya meleset karena kita tidak dapat melihat ke dalam diri orang tersebut, atau kita tidak memiliki akses terhadap semua fakta, atau kita terpengaruh oleh naluri dan reaksi yang tidak masuk akal terhadap orang lain. Memang lebih mudah untuk menemukan kesalahan dalam diri orang lain daripada menemukan kesalahan dalam diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyatakan sebuah prinsip surgawi, yaitu apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Tuhan mengetahui kesalahan kita dan Dia melihat semuanya, bahkan ketidaksempurnaan dan dosa-dosa yang tidak dapat dikenali dalam diri kita sendiri. Namun, dengan kesabaran, Dia mengajak kita kembali ke dalam kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap pribadi secitra dengan Allah. Namun manusia, ia mengabaikan dimensi ilahi dengan mudahnya menghakimi sesama. Santo Yohanes Chrysostomus meneladankan hidup Kristiani yang sejati untuk mencerna firman Tuhan. Dengan semangat berkobar, ia berkhotbah, mengajar banyak orang tentang hidup benar dan adil bagi Tuhan. Lewat perkataannya, banyak orang bertobat dan diselamatkan. Lewat khotbah-khotbahnya, banyak orang kembali ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, meneladan sikap hidup dari Santo Chrysostomus. Semoga hidup kita juga semakin layak di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.